Halo pelajar sekalian, selamat datang di channel Edin MQ. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang sangat menarik dan inspiratif bagi kita semua. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia, siapa lagi kalau bukan Ki Hajar Dewantara. Oke, langsung saja kita bahas Bapak Pendidikan Indonesia. Sebutannya akan terus diberikan dan dilibatkan kepada pendidik bersahaja yang rela melepas jubah kebangsawanannya agar bisa berbaur dan merakyat. Tapi jarang kita ketahui, sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai langkahnya sebagai aktivis, pejuang, dan wartawan cerdas dalam mengkritik penjajahan. Dialah Ki Hajar Dewantara. Lahir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda, namun menurut sahabat sang ayah, bayi ini adalah bayi yang akan berpengaruh besar nantinya. Sebagai seorang bangsawan muda, Suwardi kecil memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki anak lain. Lalu ketika beranjak dewasa, beliau mendapatkan kesempatan untuk sekolah dokter di Batavia. Namun secara cuma-cuma, dikarenakan tubuh yang sakit-sakitan, beliau harus tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Meskipun pencabutan beasiswa tersebut dicurigai karena ada noti politis di baliknya, tapi gagal menjadi dokter lantas tidak membuatnya hilang arah. Malahan ia menemukan kekuatan baru dengan bersenjatakan kertas dan pena. Tulisan-tulisan Suwardi menarik dua pemuda lainnya yang tengah membangun pergerakan, yaitu Dr. Cipto dan Dowu Sdika. Tiga pemuda inilah yang saling bahu-membahu mengeluarkan idenya untuk Indonesia merdeka lewat partai politik di Nusantara. Ibarat mendapatkan angin, Suwardi yang semakin garang mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya ia menuliskan sebuah kritik tajam yang ditujukan kepada bangsa penjajah. Tulisan yang sangat ironis menyindir kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang sedang mereka jajah dengan ongkos yang harus dibayar dengan orang-orang yang menindas. Merahlah wajah dan telinga Belanda. Suara lantang Suwardi dianggap sudah keterlaluan. Bersama rekan seperjuangannya, tiga pemuda itu pun dibuang ke negeri Belanda. Raga boleh diasingkan, tapi bara dalam jiwa tegar menyala. Di tengah perasingan, Suwardi justru belajar mengenal gagasan-gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh besar. Dan ide-idenya kelak membawanya ke arena juang yang sama. Lalu ketika kembali ke tanah air, jalan terjal masih harus dihadapinya. Lagi-lagi Suwardi harus berhadapan dengan kolonial Belanda. Namun celakanya kali ini, ia harus mendekam di penjara. Di balik jeruji besi, hatinya yang risau mendengar kabar sang istri bahwa sang istri mengalami pendarahan yang sangat parah saat melahirkan anak ketiga. Nah, disinilah titik balik Suwardi. Pada suatu kesempatan, sang istri pun mengingatkan janjinya kepada sang guru bahwa Suwardi akan mendidik kaumnya yang masih tertindas. Bagai mendapatkan ilham, Suwardi pun bergegas bersiap lahir menjadi sosok yang baru. Ketika bebas pada tahun 1922, beliau pun mendirikan sebuah sekolah yang bernama Taman Siswa. Sebuah perjuangan yang ia pilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata terhebat, yaitu pendidikan. Beliau juga mengganti nama kelahirannya dengan nama panggilan Ki Hajar Dewantara. Mimpinya yang sangat besar dan melampaui zaman, cita-cita untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa, tapi juga merdeka dari kebodohan yang memenjara.
Inilah sumbangsi terbesar sehingga beliau dikenang sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Itulah cerita tentang Bapak Pendidikan Indonesia yang sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Untuk itu sekarang giliran kita sebagai pelajar yang akan menentukan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia di masa depan. Untuk itu terima kasih kepada penonton semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan see you next time.